From the moment that I wake up, put on my makeup, you were right there with me. Doesn't matter what I go through, you're my breakthrough. You know everything about me. You heard every prayer that came from my heart, and you love me. Yes, you love me. Woo! When I think of how you made me, it's amazing. I reflect your beauty every moment that I'm living. No counting your thoughts toward me. You're great. Dampak daripada kebenaran. Dampak daripada kebenaran. Artinya, saya nggak kasih poin-poinnya ya. Saya akan tulis lewat note nanti. Dampak daripada kebenaran itu mungkin gini. Setiap orang menganggap dirinya selalu benar. Gini, selalu benar. Dan kebanyakan dari dampak itu tercermin dari keluarga umpamanya. Suami istri, suami yang selalu menganggap dirinya benar, gitu. Atau istri yang juga menganggap dirinya benar, akhirnya pasti ada hal yang negatif lah yang terjadi pada hubungan keluarga itu, gitu loh ya. Jadi ada lebih baiknya kita harus tahu kebenaran yang kita bangun sendiri itu sudah benar apa belum. Namun kelemahan manusia pada umumnya yang menganggap kebenaran dialah yang paling benar. Ya. Itu bukan hanya di situ rupanya, bukan hanya keluarga, hubungan bapak dan anak juga gitu. Kita juga pikir kadang waktu kita ketemu orang tua kita merasakan bapak ini kok menganggap dirinya paling benar gitu. Dan dia juga nggak tahu kan, padahal yang muda anak-anaknya juga informasinya lebih canggih dari bapaknya gitu. Nah, itu juga sering eh, terjadi seolah-olah ya otoriter lah dalam keluarga itu. Gitu. Nah, satu sisi juga kalau memang ada pertentangan, anaknya juga menganggap dirinya benar, akibatnya terjadi suatu konflik yang ini. Nah, itu akibat dari dampak dari menganggap kebenaran yang dibangun oleh diri sendiri gitu. Itu yang kita lihat. Berteman juga. Kita juga punya berteman. Kita juga nggak bisa semua kita harap jadi terkesan kita yang paling benar. Ya, kita yang paling benar dalam segala hal gitu. Jadi kalau itu yang terjadi, mungkin teman kamu juga akan berkurang, akan gerah kalau ngikut kamu gitu loh. Ya. Sering coba dah koreksi pada diri kita sendiri dan masing-masing dalam kehidupan kita. Yang saya tahu itu kebanyakan juga terjadi dengan hubungan persahabatan yang bahkan kelihatannya akrab dari lama. Namun ada satu yang disimpan. Gue nggak seneng tuh sama dia tuh katanya. Gara-gara ya Pak, gue salah melulu katanya. Ini. Karena orang kalau yang anggap benar kan, pasti dia bilang, oh kamu salah nih, seperti itu dengar nggak? Yang benar dia kan, gitu. Lama-lama orang yang jadi teman dia itu bisa menganggap dirinya apa ya? Anggap ya dia salah melulu, ngapain dia berteman gitu. Nah itu yang terjadi gitu loh ya. Dalam usaha, apalagi dalam pelayanan. Pelayanan, ya kan? Kadang waktu kita selalu menganggap diri kita benar dengan teman-teman pelayanan kita. Padahal ya belum tentu kita benar gitu. Nah di sini kita harus belajar. Jadi kebenaran itu ada yang namanya
kebenaran yang dibangun sendiri. Nah, yang tadi yang saya sebut dari kehidupan kita, itulah yang namanya kebenaran yang dibangun sendiri. Nah, ada yang namanya kebenaran hakiki. Ya. Hakiki itu adalah kebenaran yang sebenarnya gitu loh. Mari kita lihat ayatnya. Boleh ditampilkan siapa yang tampilin? Roma 10 ayat 2 dan 3 coba. Oh, tampilin Roma 10 ayat 2 dan 3. Bisa tampilin? Halo, halo. Bentar, Pak, saya masih loading. Hmm, ya, perhatikan. Sebab aku dapat memberi kesaksian. Oh, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Ini kelihatannya ya giat untuk Allah. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah gitu. Nah, itu yang saya ya, uh, itu yang dimaksud dengan kebenaran yang dibangun oleh diri kita sendiri gitu. Nah, itulah dari pergaulan, dari pelayanan dan segala macam, ya kan? Sebenarnya apa yang menyebabkan demikian? Memang dasarnya ada orang yang memang ego, mau menang sendiri gitu loh ya. Ada yang demikian. Namun ada yang kelihatannya lembut, baik, tapi juga membangun kebenarannya sendiri. Di dalam pengajaran pun kita sering lihat. Kemarin beberapa hari gue bersama Anda, ya, bersama orang Shenzhen, ya juga ada kan yang nanya, nanya gini ya, umpamanya nanya gini, Pak, kenapa ya Tuhan itu tidak ikut campur untuk membantu apa Hubble umpamanya, atau gimana ya Tuhan yang menciptakan menciptakan manusia, namun manusia yang diciptakan disuruh memuji menyembah dia, ya kan? Nah, setelah memuji menyembah dia, kalau salah dihukum nggak benar, yang ujung-ujungnya rewardnya untuk Tuhan juga gitu. Ya itu kan namanya kamu bangun kebenaran kamu sendiri. Jadi iya kan. Itu juga banyak terjadi pada para pendoa. Para pendoa itu banyak loh. Tanpa dia suka membangun kebenarannya sendiri. Itu banyak yang kita temukan gitu loh. Banyak doa, banyak sekali doa yang kelihatannya kelihatannya luar biasa, apa luar biasa, intim, luar biasa inilah, luar biasa rohaninya gitu loh. Itu kelihatannya seperti itu, padahal kenyataan tanpa dia sadari, untuk kehendak dia sendiri, untuk membangun kebenarannya sendiri, dia berani perintah Tuhan, Tuhan
Kenapa kamu tidak begini, tidak begitu untuk itu? Waduh, kacau balau kayak gitu. Gitu, ya. Ya itu yang kita sering temukan, saya sering lihat, bukan temukan lagi, memang sering lihat hal-hal yang demikian. Nah, harusnya kebenaran itu kita dapatkan dari kebenaran hakiki dalam kehidupan kita. Kebenaran hakiki itu seperti apa yang harus kita bangun, yang harus kita dapatkan gitu ya. Jadi dari semua ini coba coba lihat kita buka, tolong Felis, Markus 14 ayat 38. Gak tisu dong. Markus 14 ayat 38 coba. Ya. Nah ini katanya, perhatikan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kan? Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Gitu. Ya. Dia bilang gitu, roh memang penurut, penurut, tetapi daging lemah. Apa maksudnya? Roh penurut, makanya saya bilang ya, roh, jiwa, dan tubuh manusia, roh itu selalu nurut, kenapa dibilang nurut? Karena roh itulah sering mengeluarkan hal-hal yang baik dari diri orang itu. Gitu ya. Terus ada yang tanya kemarin, Pak, kalau gitu orang teroris, anak-anak teroris yang di brimstone, yang diajarkan untuk jihad oleh ininya, oleh pemimpinnya, kemudian ya mereka kan jadi jahat banget gitu, jadi jahat banget gitu. Ada sisi baiknya menurut Anda gitu. Nah, saya bilang sejahat-jahat orang itu pasti ada sisi baiknya. Artinya apa? Teroris yang begitu kejam, yang begitu apa sadis untuk mau membunuh, ya kan, mengorbankan diri mereka, ada yang bertobat, ya, bukan ada yang bertobat, makan banyak yang bertobat. Nah, kenapa mereka bisa bertobat? Karena memang sejahat-jahatnya orang ada sisi baiknya. Nah, sisi baiknya Allah inilah yang disebut roh tadi gitu loh. Oke, itulah yang disebut roh tadi. Hmm. Jadi sejahat-jahatnya dia mungkin jadi yang di brimstone, yang didoktrin terus-menerus itu adalah jiwa, ya, pikirannya atau jiwanya, ya kan? Nah, jiwa memang mempengaruhi daging untuk melakukan. Namun rohnya belum tentu dia apa bisa dipengaruhi segitu ketatnya gitu loh. Nah, kenyataannya itulah kenapa akhirnya uh, apa uh, orang ini bisa bertobat karena dari rohnya memiliki sisi baiknya gitu, yang membuat dia bisa bertobat, ya kan? Nah, saudara juga jangan takut gitu ya, jangan juga merasa bersalah, takut, terus merasa oh berdosa dan segalanya. Saya percaya kok di antara Anda sekali semualah, semua, bukan saya percaya lagi. Memang kenyataan diri Anda semua juga pasti sisi baiknya lebih banyak daripada itu. Nah, sisi baik inilah yang akan merubah hidup kita itu, ya, yang akan bisa merubah hidup kita. Nah, dan itu dari sisi roh.
Kalau kenapa dibilang daging lemah? Daging lemah, daging itu eh, memang lemah karena umpamanya mata itu bagian dari tubuh kan, daging, telinga umpamanya. Suka mendengar sesuatu dari situ, ya lari ke jiwanya, ya kan? Nah, coba saudara perhatikan, semua itu baik jiwa maupun keinginan daging yang disebut lemah tadi, karena sangat besar dipengaruhi, sangat gampang dipengaruhi dari lingkungan maupun dari luar. Mereka ada kesaksian bahwa ada seorang yang sudah terima Yesus, sudah dibaptis, sudah bahasa roh, ya kan? Terus kita ngelihat dia, oh oke-oke saja, udah terima, udah beres. Nah kemudian dia pergi lagi ketemu dengan orang lain lah yang umpamanya mendoktrin dia bahwa dia sesat, dia tidak benar, dia ini. Orang itu bisa menjadi kayak errol gitu loh, bisa kayak errol gitu loh. Makanya saya lihat, saya tahu, oh ini orang rada errol gitu loh. Nah, gitu. Nah, kemudian kalau saudara perhatikan, walaupun dia sudah didoktrin demikian, saudara percaya deh, sisi baiknya dari rohnya itu tetap masih bisa bertahan, masih tetap baik gitu. Ya, itu yang harus kita ketahui. Nah, yang penting sekarang bagaimana kita mengatasi ya untuk merubah roh. Jadi ada dua ya, yang mampu merubah manusia. Pertama adalah roh. Coba Yohanes 16 ayat 13. Coba. Coba Yohanes 16 ayat 13. Ah, tuh susah banget hilangnya. Yohanes 16 ayat 13, tolong tampilin. Ya, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Berarti kan hanya roh yang bisa menuntun Anda pada kebenaran yang hakiki. Ya, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Itu luar biasa ya gini ya. Eh, Dia akan memberitahukan hal-hal yang akan datang. Sebenarnya kan suatu cara pengajaran, pengarahan atau tuntunan kepada hidup kamu, ya kan? Kepada suatu kebenaran yang jadi suatu yang akan datang pun kamu akan dapatkan dari situ, gitu loh ya. Akan dapatkan dari situ. Karenanya dikatakan di gini, coba Galatia 5 ayat 25, Yosef, tolong Yosef. Galatia 5 ayat 25 coba. Galatia 5 25 ya, silakan. Ya, ya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi
roh itu bisa memimpin kita di dalam kebenaran, juga bisa mengarah kita kepada hal-hal yang akan datang untuk melakukan suatu kebenaran. Itu yang sebenarnya sangat diperlukan bagi kehidupan kita. Oke, itu dari sisi rohnya gitu loh. Nah, sekarang firmannya coba ya. Karena kenapa harus firman? Karena firman itulah adalah suatu kebenaran. Coba Yosef tampilin Yohanes 17 ayat 17. Ya, perhatikan. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Ya. Firmanmu adalah kebenaran. Amin. Ya. Jadi firmanmu adalah kebenaran. Jadi bisa menuntun, bisa membawa orang kepada kebenaran ya adalah firmannya. Gitu loh. Itu pasti. Ya. Itu penting makanya kenapa kita itu justru sisi ini yang paling sulit untuk dihadapi. Karena coba saudara bayangkan. Karena belajar firman itu atau baca firman itu membosankan gitu. Ya, pendapat sebagian. Justru yang sangat berharga itulah, ya kan? Iblis tidak suka Anda untuk melakukannya. Membaca firman membosankan, ya kan? Belajar firman itu juga membosankan. Tapi kemarin enggak sih di Senchen berapa hari ini saya lihat tetap semangat puji Tuhan. Gitu. Biarpun yang ngantuk masih ada itu. Yang ngantuk tuh masih tetap masih ada. Gitu. Ya wajar lah. Ya, jamnya juga jam-jam ngantuk semua. Gitu. Tapi saya salut, salut, salut. Biarpun jam ngantuk semangatnya tetap ada itu. Lebih-lebih saya kan coba. Jam-jam gitu kan itu jam tidurnya opah. Malah ngajar. Jam tidurnya opah malah ngajar itu loh ya. Ya itu sungguh memang ya. Aduh, makanya harus lihat firman itu sangat berharga gitu loh. Ya kan? Berharganya coba kamu lihat coba Mazmur 119 ayat 72 coba. Mazmur 119 ayat 72. Joseph. Sebentar pes ini ngelap. Yosef, ini ayat Mazmur siapa Joseph? berapa Pak tadi Pak? Eh, apa? 119 ayat 72. Buat saya. 109. Baik amat loh. Hmm, Ini isi ulangan ya. Ya, tuh. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Coba firman Tuhan itu begitu berharga, tapi diterima dengan keadaan ngantuk. Gitu. Coba Mazmur 119 ayat 127. 127. Ya, 100 ganti 127. Ya,
Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Punya nggak pikiran, perasaan itu? Mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Tuhan itu capek ngadapin anak-anaknya. Gue udah kasih baik-baik, udah gue kasih terjemahannya baik-baik, tetap aja dia ini nggak benar-benar konsen untuk belajar itu. Nah, coba harusnya nyarinya seperti gini. Amsal 2 ayat 4 coba. Amsal 2 ayat 4. Amsal 2 ayat 4. Tuh, ditutup. Ya, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Ini kan tuh harta yang terpendam. Kalau dibuka pengertiannya luar biasa. Itu akan hebat loh. Percaya nggak kalau baca firman diberkati? Belajar firman diberkati. Percaya nggak? Percaya? Saya. Saya. Coba dong. Matius 13 ayat 23. Nah, baca yang 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Oke? Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ini banyak firman ya. Firman dimengerti, dapatnya luar biasa gitu. Ya, gitu. Karena kenapa? Dengan firman inilah kita dapat hikmat yang luar biasa. Coba Amsal 2 ayat 6. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amin. Iya kan? Nah, sekarang coba lagi. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Benar, firman untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Pertama roh, kedua adalah firman. Ya, karena firmanlah yang akan menuntun hidup kita, yang memberikan jalan bagi kita. Coba Mazmur 119 ayat 105. Kecepatannya. Ya. Ya, firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Benar ya? Yang menuntun orang ya untuk menuntun kepada kebenaran. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukummu yang adil gitu loh. Kalau itu saudara yang harus punya komitmen seperti itu gitu loh. Amin, amin.
Jadi roh yang bisa merubah, roh yang bisa merubah tadi, kamu bisa tulis, kamu bisa catat di Yohanes 16 ayat 13, kemudian Galatia 5 ayat 5. Nah, kalau firman itu adalah suatu firman juga bisa mengubah kita menjadi kebenaran tadi, ya. Tadi kan pertama kalau tidak salah itu saya kasih ayat berapa ya? Ayat apa ya? Yang pertama. Ada yang nyatat nggak sih? Roma 10 In, ayat 2 sampai 3. nah, itu yang ini kayak apa, kebenaran. Yang firman dan kebenaran. Gue ngetes nih siapa yang nyatat. Nah, Yohanes 17 ayat 17, Pak. Ya pinter, itu benar. Yohanes 17 ayat 17 ya. Nah, kemudian bagaimana kita mau menjadi firman itu adalah sangat berharga. Mazmur 119 72, Mazmur 119 ayat 127, ya kan? Kemudian Amsal 2 ayat 6. Gue nggak pegang catatan, no. Di sini banyak saksinya nih. Ya, ya. Amsal 2 ayat 6 gitu. Baru Mazmur 119 ayat 105 gitu loh. Nah, kembali lagi. Jadi, kan kita bilang ini roh. Kemudian kita bilang ini firman, ya kan? Kita bilang ini roh, ini firman. Ya, coba ya, kita ulang ya. Kita ulang ya. Yelike, tolong Yohanes 1 ayat 1. Dikaburin. Ya, perhatikan. Perhatikan ya. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman ini Allah kan ya. Firman Allah. Perhatikan ya, firman ini Allah. Terus kita ulang lagi nih. Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17. Ya. Pertama, firman itu adalah Allah. Kedua, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firmanmu adalah kebenaran. Oke? Perhatikan nih, gue mau lihat kamu nangkap apa enggak. Yang ketiga, ya, coba 1 Yohanes 1. 1 Yohanes 1 ayat 1. Ayat 1. 1 Yohanes 1 ayat 1. Tuh, ayat satunya. Perhatikan. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Firman hidup. Pertama, firman adalah Allah. Kedua, firman adalah kebenaran. Yang ketiga ini firman hidup. Oke? Oke? Nah, sekarang coba lagi Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal, penuh kasih karunia dan kebenaran. Coba
Firman itu telah menjadi manusia. Siapa itu? Yesus. Saya izin share ya, coba. Coba saya izin share. Share ya. Stop dulu yang itu punya. Kamu punya. Oke. Saya izin share ya. Dari mana ya? Oke, oke. Oke. Perhatikan ya. Yohanes 1 ayat 1. Ya, perhatikan. Firman adalah Allah. Tuh, ya kan? Terus Yohanes 17 ayat 17 firman adalah kebenaran. kebenaran. Yang ketiga, Yohanes 1. Yohanes ayat 1 ayat 1. Ya kan? Firman Hidup. Oh. Kemudian Yoi. Yohanes 1 ayat 14. Firman Menjadi manusia. jadi manusia. Siapa? Yesus. 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 Jadi kamu lihat ya urutannya. Firman adalah Allah, firman adalah kebenaran, firman hidup, firman jadi manusia. Oke? Jadi hidup kebenaran itu ada di dalam siapa ya? Contoh Yesus. hidup kamu dalam coba baca ya. 1 Yohanes 2 ayat 6. Tolong bacain aja. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nanti Kristus ya. Kristus ini harusnya ada Yesus ini, tahu nggak? Oke. Nah sekarang terakhir coba baca Roma 10 ayat 4. Saya bacakan lagi ya, Pak ya. Ya. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Nah, jadi Yesus adalah Kegenapan hukum Taurat. kebenaran, benar? Oh, iya benar. Nah, iya. Nah, coba dong perhatiin ini. Jadi hidup Tuhan Yesus jadi manusia, ya. Tuhan Yesus jadi manusia sebagai teladan hidup orang percaya, benar nggak? Iya, Pak. Iya, pintar. Ya, berarti firman
Allah. Ya kan? Dibalikin coba deh ya, firman Allah. Firman adalah kebenaran. Firman hidup. Karena hidup dia jadi manusia, ya kan? Manusianya siapa? Ya Yesus. Karena itu hidup kita sebagai orang percaya harus hidup seperti Kristus hidup, ya. Nah, Roma 10, karena Yesus adalah kebenaran. Jadi Tuhan Yesus jadi manusia sebagai teladan hidup orang percaya. Untung kan Yesus jadi manusia, kalau enggak kita bingung nih siapa jadi teladan hidup kita gitu loh. Amin. Mengerti. Jadi kebenaran itu di dalam Yesus, ya. Dia yang sabar, ya. Dia yang dicaci maki, dia yang dianiaya, dia tetap mengampuni siapapun gitu loh. Ya. Dia tidak merasa, tidak mau membawa ego dia dalam hidup dia. Karena itulah Yesus hidup dalam kebenaran gitu. Dalam Yesuslah ada kebenaran. Tuhan berkati. Hai BCC Families, hope you are blessed dengan firman Tuhan yang baru saja dibagikan. Remember, the Bible says, berbahagialah orang-orang yang mendengar dan menaati firman Allah. So, together, let's try to put today's God's word into practice. Aku juga mau encourage untuk kita bisa sama-sama follow BCC Instagram dan juga subscribe to our YouTube channel supaya kita bisa terus diperlengkapi dan bertumbuh bersama dalam menjadi semakin serupa dengan Yesus. Bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, konseling ataupun mencari komunitas untuk bertumbuh, you are very welcome to DM us on Instagram atau juga melalui email pada alamat yang tertera. See you soon ya BCC Families. God bless.